Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Di video ini kita akan coba membahas tentang seekor binatang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita kupas seberapa menakjubkannya binatang ini hingga Allah mengabadikannya, membuat nama surat di dalam Al-Quran. Tapi sebelum ke video itu, silahkan sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi daripada video ataupun daripada channel Caki dan Bara. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di video ini kita akan membahas tentang seekor ataupun tentang binatang yang berjenis serangga. Ya, semut. Kita akan bahas di sini tentang semut. Bagaimana keajaibannya, bagaimana keunggulannya hingga Allah menciptakan semut, dan juga Allah mengabadikan semut ini dalam Al-Quran. Semut merupakan makhluk yang sangat lemah, tapi kenapa diabadikan di dalam Al-Quran? Ada apa? Di antara hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya ini ya, semut ini. Bahkan salah satu surat dinamakan An-Naml, yang berarti semut. Nah, ini antara lain karena keberadaan kisah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang menghadapi sekutu semut. Sebagaimana terekam dalam surat An-Naml ayat 18-19, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Allah Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." An-Naml ayat 18-19. Dari salah satu buku pintar sains dalam Al-Quran, seorang ilmuwan meyakini bahwa kehidupan binatang yang termasuk kelompok serangga berjalan atas dasar insting belaka dan bukan berdasarkan suatu sistem perilaku yang teratur dan tertib. Ya. Namun setelah dicapai kemajuan dan perkembangan pengetahuan tentang dunia serangga yang didasarkan pada ilmu fisiologi yang membahas fungsi setiap anggota tubuh yang dimilikinya, juga ilmu genetika, para ilmuwan mendapatkan bahwa kehidupan serangga berjalan di atas dasar fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan sifat genetika yang mengatur perilakunya. Nah, salah satu jenis serangga yang menarik untuk diteliti oleh para ilmuwan itu adalah semut. Di mana jenis serangga semut ini atau jenis serangga ini tuh memiliki sistem kehidupan yang tertib yang membatasi perilaku tiap-tiap anggota masyarakatnya. Seperti contohnya apa? Untuk tempat tinggalnya. Semut biasanya itu hidup berkelompok di suatu tempat tertentu. Jadi semut itu hidupnya itu bareng-bareng. Seperti manusia ya, sosial. Nah, hidupnya semut itu setelah diteliti itu ternyata tidak bisa hidup sendiri semut itu, tetapi dia hidup itu berkelompok, ya. Dimana terkadang sekelompok semut bisa memenuhi
satu lembah luas sebagai tempat tinggal mereka. Jadi ada satu kejadian di mana semut itu menguasai satu lembah, bayangkan. Satu lembah dikuasai oleh kelompok semut itu. Mereka hidup karena kerjasama di antara sesama anggota kelompoknya. Ketika mereka dihadapkan pada rintangan yang berupa air, misalnya nih ya, maka semut-semut yang muda, khususnya yang jantan dan memiliki badan yang kuat, akan membangun suatu jembatan dengan cara mengaitkan kaki mereka masing-masing. Nah, itulah salah satu bentuk keunikan, salah satu bentuk keajaiban selain daripada semut itu berkelompok hidupnya. Semut juga ada terstruktur gitu dalam kelompok itu. Nah, ketika kelompok mereka menghadapi sebuah situasi yang genting, secara otomatis dari pihak ataupun dari kelompok-kelompok itu yang tergolong muda, berbadan yang kuat, produktif lah ya, mereka dengan otomatis menjadi tameng ataupun pembela yang pertama. Ya, contohnya tadi ketika dia ada kendala di air misalkan, nah semut-semut jantan yang badannya besar yang kuat, mereka itu dengan cara mengaitkan kakinya untuk apa? Untuk membuat solusi ataupun untuk membuat jembatan agar semut-semut yang lemah lainnya itu bisa melewati rintangan itu. Nah, dengan cara si semut jantan itu melakukan hal itu, nah semut-semut yang lemah dan terluka serta yang sudah tua atau masih kecil bisa mendapatkan solusi gitu. Contohnya tadi ya, dengan membuat jembatan gitu kan. Nah, apakah inisiatif sendiri setiap semut-semut yang muda itu melakukan hal itu? Tidak. Itu tentu ada instruksi dari seorang ratu semut yang memimpin kerajaan mereka. Nah, kerajaan semut pun terdapat anggota-anggotanya. Jadi tidak sebatas semut bergelombor udah ikut aja kayak gitu, enggak. Tetapi semut itu memiliki struktural anggota-anggotanya, di mana pemimpinnya itu adalah semut betina, bukan semut jantan. Karenanya mereka hanya memiliki ratu dan tidak memiliki raja. Fenomena ini merupakan hal yang biasa ya, terjadi di kelompok serangga. Jadi mayoritas serangga itu memiliki ratu, ya pemimpinnya itu perempuan. Kenapa kok pemimpinnya perempuan gitu? Nah, ternyata jawabannya bentuk tubuh ratu itu biasanya lebih besar dan peranan penting yang dimainkannya, di mana serangga jantan memiliki peranan yang kurang penting dibandingkan peranan serangga betina. Kemudian semut betina itu memiliki tugas antara lain itu mendidik, menjaga, dan mengawasi pertumbuhan anak-anaknya. Kemudian menyiapkan dan menyimpan persediaan makanan. Nah, adapun jantannya hanya bertugas untuk mempertahankan dan membela kehidupan mereka. Dari situlah mereka akan mendapatkan imbalan dengan dipenuhinya semua kebutuhan pokok mereka tanpa harus berpayah-payah bekerja. Dan semua ini berjalan berdasarkan perintah dari ratu dan para pembantunya. Tentunya ya, interaksi yang terjadi antara sesama semut membutuhkan suatu media komunikasi. Dan sesuai penelitian terdapat bukti bahwa semut ini mempunyai bahasa yang mereka gunakan untuk saling berkomunikasi di antara sesama semut, sehingga kehidupan mereka itu bisa berjalan secara tertib dan teratur. Nah, itulah keunikan-keunikannya. Kalau dipikir-pikir hampir sama juga dengan manusia ya, ada strukturalnya, ada pembagian tugasnya. Tapi yang paling unik di sini tadi pemimpinnya itu selalu dan mayoritas untuk serangga itu perempuan, karena tugas yang begitu besar. Salah satunya tadi mendidik. Karenanya semut jantan dijadikan pemimpin. Mungkin itu saja sahabat beriman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.